Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang pastinya sangat menarik dari seputar agama Islam. Untuk video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang hukum istri meminta cerai dalam Islam. Penting diketahui. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang apa sih hukumnya istri meminta cerai kepada sang suami di dalam Islam, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Di dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga sampai maut memisahkan. Meski ujian datang silih berganti, tapi suami dan istri harus berusaha menjaga rumah tangganya. Walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perceraian diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu, asalkan memang perceraian berdasarkan alasan yang jelas. Keputusan menjatuhkan talak ada di tangan suami. Namun, bagaimana dengan hukum istri meminta cerai dalam Islam? Maka pada video kali ini kita akan membahasnya satu persatu sahabat. Hukum perceraian dalam Islam. Pernikahan tentu tidak selamanya diwarnai dengan kebahagiaan yang terus-menerus. Ada kalanya sahabat, masalah pun menerpa rumah tangga. Di masa-masa sulit itulah, kekuatan cinta dan komitmen pasangan suami istri diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus bekerja sama untuk menjaga pernikahan yang dibangun selama ini. Adanya masalah tertentu kadang mendatangkan banyak keburukan atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Jika hal tersebut terjadi, maka perceraian diperbolehkan, asalkan alasannya juga jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Namun, kalian harus ingat, perceraian pada dasarnya adalah keputusan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun gak diharamkan. Untuk menghindari kemungkinan perceraian, umat Islam tentu harus mencari pasangan yang tepat. Sebaiknya kalian mencari pasangan yang sekufu atau setara dan satu frekuensi, sehingga perbedaannya tidak terlalu mencolok dan masih bisa ditoleransi. Salah satu hadis riwayat dari Imam Abu Dawud, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq, yang artinya Rasulullah bersabda, perkara hal yang paling dimurkai oleh Allah adalah jatuhnya talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, pembahasan nomor 2, ketentuan perceraian dalam Islam. Perceraian diatur dalam Islam seperti dikutip dari laman NU Online. Keputusan untuk menjatuhkan talak dimiliki oleh sang suami secara mutlak. Bahkan penjatuhan talak juga harus sesuai dengan etika. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mencerai istri dengan talak satu. Talak kedua berarti kedua belah pihak berintrospeksi. Sedangkan talak ketiga berarti suami tidak bisa rujuk dengan istri. Selanjutnya, harus sesuai dengan langkah yang dianjurkan dalam Islam. Sebelum menjatuhkan talak, nasihati istri dengan baik. Komunikasikan menjadi kunci utama dalam hubungan rumah tangga, dan pastinya supaya bisa menjadi cara mencari solusi yang terbaik dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya, suami harus menceraikan istri dalam keadaan suci dan tidak setelah terjadi persetubuhan. Selanjutnya, jangan membuka aib masing-masing usai bercerai. Apabila penjatuhan talak dilakukan oleh suami, lalu apa hukum istri meminta cerai dalam Islam? Tidak sedikit kasus istri yang menginginkan perpisahan, misalnya karena perselingkuhan, perbedaan prinsip, sampai masalah nafkah. Maka berikut adalah pembahasan selanjutnya sahabat. Hukum istri meminta cerai dalam Islam. Istri bisa meminta cerai dalam Islam, akan tetapi
ada ketentuannya seperti dikutip dari NU Online berikut 4 cara istri meminta cerai kepada suaminya. Yang pertama, istri meminta cerai kepada suami, namun butuh keputusan suami untuk menjatuhkan talak. Istri harus punya alasan mendesak yang sesuai dengan syariat Islam, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang mendesak atau albas, maka haram baginya perempuan tersebut bau harumnya surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Sehingga dalam hadis tersebut bisa disimpulkan, istri mengajukan khulu. Itu yang nomor 2, sahabat. Istri mengajukan khulu, yaitu jatuhnya talak dengan timbal balik materi yang disepakati. Selanjutnya, istri mengajukan fasakh nikah ke pengadilan agama, yang artinya istri mengajukan kepada hakim agar menjatuhkan fasakh karena suami tidak mampu menafkahi lagi. Selanjutnya, yang terakhir, istri mengajukan laporan pada hakim terkait tindakan suami yang membahayakan, seperti misalnya kasus KDRT dan lain sebagainya. Bisa kita simpulkan, sahabat, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang talak, menghalalkan talak, namun dibenci oleh Allah. Abghadu halali indallahi at-talaq. Sesuatu hal yang halal dan dibenci oleh Allah adalah talak. Selanjutnya, ketika seorang istri meminta talak, maka hal tersebut diperbolehkan di dalam Islam. Akan tetapi dengan sejumlah ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan oleh Islam itu sendiri. Misalnya ada beberapa hal seperti istri mengajukan khulu, istri mengajukan fasakh nikah, istri mengajukan laporan pada hakim terkait misalnya ada KDRT dan sebagainya. Itulah, sahabat, penjelasan tentang hukum istri meminta cerai dalam Islam. Meski diperbolehkan, tapi alasannya haruslah jelas. Alasan bercerai pun harus mendesak dan sesuai dengan ketentuan Islam. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada dunia muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan share di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.